Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Motherboard kelas atas itu tentu pastinya kaya akan fitur yang kalau pada Intel segmen ini adalah motherboard seri Z. Namun tidak semua fitur motherboard seri Z itu bisa diakses untuk khalayak umum atau setidaknya diimplementasikan dengan mudah. Seperti halnya overclocking CPU yang tentu menguras waktu serta diperlukan juga pengetahuan soal overclockingnya itu sendiri untuk mencari konfigurasi yang tepat, dan tidak semua orang itu punya waktu serta pengetahuan untuk hal ini. Dan kayaknya sih sekarang bisa dibilang overclocking bukanlah sebatas fitur yang cuman bisa dinikmati oleh para entusias dan overclocker aja, karena ekstra performa yang diberikan dari hasil overclocking tentu bisa bermanfaat juga untuk hal seperti mendapatkan FPS yang lebih tinggi atau menyelesaikan waktu render yang lebih cepat. Maka dari itu, motherboard yang bisa memaksimalkan fitur dan performa dengan mudah akan sangat membantu sekali karena waktu kita bisa di-spend lebih banyak lagi untuk keperluan yang produktif. Dan sekarang kita akan coba lihat motherboard MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi ini dari segi seberapa simpel penggunaannya, dan apakah bisa memaksimalkan Core i9 13900K tanpa menguras waktu. Pertama-tama kita bahas dulu dari sisi chipsetnya, apa yang Intel upgrade nih dari Z790 ini. Nah, pada chipset ini mereka menawarkan lebih banyak lagi PCIe LAN dan juga I/O jika dibandingkan dengan chipset Z690 sebelumnya. Untuk soket yang digunakan pun masih tetap sama, yaitu LGA 1700 dan juga tetap mendukung memori DDR4 dan juga DDR5. Lalu kalau dari MSI-nya sendiri sih, motherboard Z790 ini menawarkan peningkatan dari sisi VRM untuk beberapa model, dan semua model kali ini sudah menggunakan konektivitas Wi-Fi 6E. Kemudian kalau kita spesifik membahas Z790 Carbon Wi-Fi, dari secara fisik sih di sini benefit chipset Z790 sudah terlihat dari jumlah storage yang didukung. Ya, di sini kalian bisa masang storage M.2 NVMe sampai 5 buah. Yang secara teori sih kalau pasang NVMe 8 tera, totalnya bisa sampai 40 terabyte. Belum lagi kita di sini masih bisa masang storage SATA yang tentu ini akan sangat berguna bagi kalian yang sangat concern soal storage penyimpanan. Kayak gua aja nih misalnya yang makin lama makin bingung mau nyimpen di mana video-video project YouTube gua karena kapasitas storage sudah semakin terbatas. Nah, salah satu slot M.2 NVMe ini ada juga yang sudah mendukung PCIe Gen 5 x 4. Yang posisinya ini ada di baris kedua dari atas, yang pada heatsinknya pun juga sudah tertulis Lightning PCIe Gen 5 M.2. Lalu untuk slot di baris teratas ini heatsinknya bisa dibuka tanpa obeng sama sekali, jadi mempermudah kita bagi yang ingin gonta-ganti SSD-nya. Tapi perlu dicatat di sini hanya mendukung PCIe Gen 4 x 4 saja. Nah, untuk PCIe x 16-nya sendiri sih jumlahnya ada 2, yang mana di sini salah satunya sudah mendukung PCIe Gen 5 dan satunya lagi masih hanya mendukung PCIe Gen 4. Jadi ini kalau di total PCIe Gen 5 pada motherboard ini ada 2, yaitu satu untuk storage dan satu untuk GPU. Kemudian fitur-fitur lainnya seperti I/O di sini lumayan cukup lengkap, USB Type A-nya super banyak. Kemudian ada pun HDMI out jika kalian ingin pakai integrated GPU kalau GPU discrete-nya lagi bermasalah. Dan walaupun belum ada Thunderbolt di sini, MSI udah ngasih USB 3.2 Gen 2 x 2 20 GB per second sesuai dengan tambahan yang diberikan oleh chipset Z790 itu sendiri. Lalu untuk I/O Shield-nya di sini juga sudah pre-install, jadi tinggal masukin aja nih motherboard-nya kalau mau dipasang ke dalam casing. By the way, di sini MSI juga udah kasih beberapa tombol ekstra seperti Reset CMOS, lalu ada Flash BIOS, dan terakhir yang menarik adalah Smart Button ini yang fungsinya kalian bisa ubah-ubah. Dan tentu sih kalau gua bakal makainya untuk masuk ke safe boot karena cara biasa itu ribet banget prosesnya. Jadi adanya shortcut button seperti ini sih akan sangat membantu pas lagi pingin troubleshooting. Untuk soket fan PWM pada motherboard ini terletak di hampir semua posisi dan jumlahnya juga lumayan cukup banyak. Nah, sekarang kita akan melihat apakah motherboard ini bisa memaksimalkan performa Core i9 13900K tanpa perlu tuning yang ribet-ribet lah. Well, sebenarnya secara VRM motherboard ini terlihat cukup capable untuk nge-push si 13900K-nya.
Dan pada BIOSnya pun juga diberikan menu overclocking yang super lengkap, mulai dari P-Core-nya, E-Core-nya, dan juga fitur overclocking RAM ciri khas MSI yaitu Memory Try-It. Yang di sini sih sebenarnya fungsinya mempermudah kita untuk overclocking RAM, tapi belum begitu paham soal variabel-variabel yang ada pada RAM-nya itu sendiri. Tapi tidak semua orang itu sih bisa mengakses menu BIOS dan mengulik settingan yang ada di dalamnya. Untuk itu di sini MSI mensimplified-nya melalui software bernama MSI Center. Software ini bisa kalian unduh melalui web resminya MSI, tapi waktu pertama kali gua menginstal OS pada motherboard ini, secara otomatis sih softwarenya langsung keunduh dan keinstall. Nah, bisa gua katakan sih software utility motherboard ini adalah yang paling clean dan simple yang pernah gua coba. Nah, di sini kita bisa nih memonitor hardware, ngatur kecepatan fan, lalu juga tentunya ngatur lighting RGB yang kalau kita pakai perangkat yang support MSI Mystic Light, warna RGB-nya itu bisa pada ngesinkron. Oke, buat kalian yang ingin overclocking tanpa nyentuh BIOS-nya sama sekali, MSI Center pun juga sudah memprovide hal tersebut. Nah, di sini kita tinggal ke tab user skenario, lalu pilih custom dan di sini kita bisa set CPU, GPU hingga RAM sekalipun. Oke, buat yang nggak mau ambil pusing di sini MSI udah kasih 3 preset yang masing-masing mengatur power limit dan clock speed yang bukan cuma CPU aja tapi juga GPU-nya ikut terkonfigurasi melalui preset ini. Dan gue pun mencoba perbedaannya dari ketiga preset ini pada 13900K menggunakan cooler Core Liquid P360 dan GPU RTX 3080 Supreme X. Dan berikut hasil 3D Mark dari ketiga preset ini. Lalu di sini gue juga mencobanya pada Cinebench untuk melihat secara spesifik perbedaan performa si 13900K-nya. Well, bisa disimpulkan sih Extreme Performance memberikan kita sedikit ekstra performa, tidak hanya CPU tapi juga GPU-nya. Ya walaupun sih tidak terlalu signifikan pada beberapa skenario, tapi ini nice thing to have buat kalian yang ingin cari ekstra performa tanpa perlu memahami OC-OC-an. Dan preset silent juga sudah sangat membantu sekali bagi kalian yang pingin suhu PC-nya itu lebih adem serta lebih kalem juga suara fan-nya. Ya mungkin sewaktu-waktu kalian itu nggak mau CPU seperti 13900K itu bekerja terlalu keras supaya tidak panas gitu, apalagi suhu ruangan pada saat itu sedang tidak bersahabat. Jadi melalui MSI Center ini Z790 Carbon Wi-Fi bisa memberikan sedikit ekstra performa maupun melakukan limitasi pada si 13900K tanpa harus menyentuh BIOS sama sekali. Tapi kalau kalian mau sedikit menambahkan effort, ya sebatas membuka menu utama BIOS-nya aja deh. Motherboard ini juga sebenarnya ngasih fitur auto overclocking CPU dengan sekali klik aja. Yaitu pada menu ini, lalu di pojok kiri atas kita tinggal klik aja game boost yang ada icon CPU-nya. Dan secara otomatis 13900K-nya bisa memiliki clock speed sampai 5,9 GHz saat dites single core pada Cinebench. Tentu ini memberikan ekstra performa yang signifikan pada workload yang sama. Dan sekali lagi kita tidak perlu memahami soal OC-OC-an untuk melakukan ini, pokoknya tinggal klik-klik aja. Gue merasa ini sangat membantu bagi orang yang tidak ingin spend waktu terlalu banyak untuk mendapatkan ekstra performa pada PC, karena beberapa dari kita mungkin hanya perlu PC-nya itu just to get the job done aja lah. Maka menurut gue sih fitur yang MSI sematkan ini tentu akan sangat membantu sekali. Oh ya, tak lupa motherboard ini juga sudah disematkan konektivitas Wi-Fi 6E beserta antenanya. Yang gue sendiri sih tidak bisa terlalu dalam membahasnya, tapi setidaknya saat gue tes menggunakan internet rumah gue yang cuma 20 megabit per second aja sih, pingnya pun masih lebih rendah tuh ketimbang dari hanya mengandalkan adapter Wi-Fi USB. Oke, jadi MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi bisa gue bilang motherboard yang cukup cocok bagi para profesional user yang produktif, tapi pingin PC-nya itu memiliki performa yang terbaik ketika menggunakan CPU kelas atas seperti 13900K. Namun, kalian juga bukanlah orang yang terlalu geek soal PC tersebut.
Karena terlihat melalui BIOS maupun software MSI Center, motherboard ini sudah memprovide kemudahan fitur overclocking bagi para user tersebut. Dan akan cukup menarik juga jika MSI membawa kemudahan ini ke motherboard Z790 varian terjangkaunya, yang tentu akan sangat useful untuk user-user yang tidak hanya terbatas ilmu aja, tapi juga terbatas budgetnya, namun tetap ingin menggunakan Intel seri K secara optimal. Dan mungkin segitu dulu sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.